bekerja, berusaha. Akhirnya pasyakan muhtarib akhahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngadu tuh, yang suka gawe nih, yang usaha, ngaduin saudaranya. Kata itu yang usaha, ya Rasulullah, ini saudara anak, aduh kerjaannya ngaji mulu, kagak mau gawe. Ngaji mulu, kalau kata kita, bahasa kita udah gede juga mondok mulu, bukannya nyari kerjaan sono. Nah, bahasa orang tua biasanya. Nah, bukannya nyari kerjaan, bukannya nyari tulus, malah terus nuntut ilmu. Kata Nabi SAW dijawab bagaimana? Jawaban Nabi, la'allaka turzaq bih. Sesungguhnya bisa jadi ente dapat rezeki, usaha ente ini maju dikarenakan disebabkan yaitu saudara ente. Makanya kita jangan takut anak dimondokin, jangan takut biayanya, karena justru disitulah biaya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika anak kita mau mondok, maka mondokan. Jangan mikir biaya, jangan mikir ini, apalagi zaman sekarang banyak yang mondok gratis, minta keringanan, bisa diringankan dan lain-lainnya. Makanya terus mondokin. Bahkan nih, bisa kalian tanya, ini bukti. Ini guru ente di sini setiap malam Sabtu ngadain majelis. Nah ini rezekinya ada. Ya, coba kalau dia nggak ngadain majelis, apakah ada setiap malam Sabtu seperti ini? Terus orang yang ngasih enggak kan? Nah, bisa seperti ini karena apa? Karena ada rezeki ente, karena ada rezeki kalian juga di sini. Maka oleh sebab itu, ketika di dalam hal kebaikan, jangan pernah kalian yang namanya ragukan. Ketika waktunya bersedekah, sedekah, karena ada hak orang lain di situ juga. Ketika waktunya untuk apa? Memberikan hadiah, maka kasih hadiah, karena ada hak untuk orang lain di situ juga. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Ismail mengatakan, kafa bil mar'i ithman man yudayyi'u man ayyudayyi'u man yu'awin, katanya. Sudah pasti barang tentu bisa jadi apa? Berdosalah kepada seseorang yang mana seseorang tersebut melalaikan daripada tanggungannya. Nah, makanya ketika kita punya anak mondok, maka jangan dilalaikan tanggungannya. Ketika kita punya guru, maka jangan dilalaikan tanggungannya. Begitu juga ketika kita punya habaib, maka jangan dilalaikan tanggungannya. Karena seseorang bisa jadi berdosa dikarenakan melalaikan tanggungan tersebut. Kemudian tadi ulama mengatakan di dalam syairnya apa? Yaitu wafil jahli qoblal mautun li ahli. Orang bodoh, orang yang nggak pernah mau nuntut ilmu, sebelum matinya aja secara hakikatnya dia adalah sudah mati. Mayanfa, hidupnya nggak ada manfaat. Bahkan kemudian juga fa'ajasaduhum qoblal qabr kubur. Bahkan jasadnya jasadnya nampak, akan tetapi sebelum mereka dikuburkan, hakikatnya mereka ini sudah dikuburkan. Waliyadzubillah. Makanya mayanfa. Bahkan ulama sampai mengatakan dunia ini hanya milik dua orang katanya. Siapa yang pertama? Orang yang belajar ilmu. Yang kedua orang yang mengajarkan ilmu. Sedangkan yang lain apa? Anggap aja itulah lalat. Nah itu namanya lalat. Nah kayak gitu. Makanya kalian semua harus semangat, harus giroh di dalam menuntut ilmu. Jangan dengarkan apa kata bisikan syaitan. Jangan dengarkan apa kata bisikan teman-teman kalian yang membuat kalian malas. Tinggalkan hal-hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang menuntut ilmu ini tidaklah sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, ya Rasulullah, katakan kepada umatmu, qul hal yastawi, apakah sama orang yang mengerti ilmu dan orang yang tidak mengerti ilmu? Nah, coba kalian pikir, apakah sama itu? Tidak. Dikatakan justru tidak. Derajat di dunianya aja itu sudah jelas. Orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di akhirat. Kalau nggak percaya, ente lihat aja anak nih. Anak balik dari sini, si Ustaz ini langsung ini. Beda kalau kalau ente, lah kagak. Ente satu, berkatnya satu lah, kita bisa tiga ya tadi ya. Betul. Tuh makanya nggak ada itu, makanya terus jelas berbeda orang yang berilmu dan orang yang tidak.
Maka dari itu ayo terus semangat himmah kita terhadap ilmu dalam kebaikan, dan juga apa, ajak teman kita, saudara kita untuk menuntut ilmu. Karena ini sudah jelas jalannya Nabi. Bahkan sahabat-sahabat terdahulu ketika mengadakan daripada halakoh majelis-majelis ilmu, itu sahabat yang tadi lagi ini, yang lagi ngangon kambing ini ditinggalin langsung. Ketika Nabi sudah tiada, setelah itu ada sahabat-sahabat seperti Abi Hurairah dan juga Zaid bin Haritha dan lain-lainnya. Ketika mereka membuka halakoh majelis ilmu, maka sahabat yang lain meninggalkan pekerjaannya dan datang dan hadir mengikuti daripada kajian halakoh ilmu. Ulama-ulama seperti dulu, yaitu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, yang jauh-jauh jaraknya luar biasa, sangat semangat menuntut ilmunya. Masa kita yang dekat-dekat nih, yang cuma berapa langkah agak mau. Sedangkan ulama-ulama dulu itu nggak ada kendaraan. Sekalinya ada kendaraan yaitu onta. Bahkan ada, sebagaimana Imam Bukhari dikisahkan hidupnya menuntut ilmu itu menggunakan apa? Bukan walaysa jamal, walaysa faras. Enggak pakai onta, enggak pakai kuda. Akan tetapi apa yang digunakan oleh Imam Bukhari, yang dipakai ketika menempuh untuk menuntut ilmu, Imam Bukhari menggunakan apa? Keledai. Sedangkan keledai ini apa? Jalannya pelan. Nah, keledai itu jalannya pelan sengaja. Kata Imam Bukhari, anak pengen lebih lama. Supaya apa? Supaya malaikat selalu bersamaku, katanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.